ya di band diginya. Nggak mau ya emang ada meta digi. Kayak ngerespek banget ya dari Alter Ego, kayak nggak mau ada Evosnya. Aman, masih ada. Cuma kalau misalkan dilihat, ya kalau lo mau gas, ya udah gas aja. Mau nggak? Ya udah. Hah? Iya mau. Ya gas aja boleh. Oke, asik ini. Maaf teman-teman lagi ngobrol sama Pak Pulung. Iya biasa ya, ada bahasa-bahasa tersendiri. Kita akan berikan main case ke Pak Pulung sekarang. Hey, Semangat Pak Pulung. boleh ya. Dan kita akan menganalisis, melihat permainan dari tim EVOS dan juga Alter Ego. Apa kira-kira pergerakan yang sedikit salah atau kurang baik? Ada Argus loh tadi shadow picknya, boleh sih kalau diambil ya. Sementara itu Esmeralda langsung diamankan, yang mungkin nanti akan digunakan langsung oleh Pendragon. Sementara itu 2 terbuka, ada Khalid yang bisa diambil lagi karena Pai dengan Khalidnya sangat-sangat merepotkan untuk kubu pertahanan dari EVOS Legends. Yes, bahkan dari tim EVOS pun sebenarnya respect juga sih. Bahkan dia juga nge-ban hero-heronya Udil ya. Iya. Kayak Selena, Parsha, yang bisa dibilang Selena yang Udil juga ngeri banget Wal kalau diberikan kepada dirinya. Rival langsung di ban dua-duanya Walai. Ada Khalid, Yishun Shin, Khalid gak lepas 3 game bersama Alter Ego. benar, dan EVOS lebih milih untuk Esmeralda ternyata dibandingkan Khalid ya. Kayak pemain EVOS melepas Khalid yang berkali-kali ke seorang Pai dan Bajan yang akan dipercayakan lagi tampaknya menggunakan Hilda tanknya dengan talent 3-nya. Wow. Tidak memakai Tenacity dengan Purify. Satu lagi, apakah yang akan diberikan dengan ada Yusuf juga? Mau Angela lagi kah untuk offlane seorang Rek? Angela masih terbuka, Uranus pun masih ada kalau memang Reknya masih mau menggunakan Uranus. Balmor pun masih banyak pilihannya, masih terbuka lebar. Karena setidaknya untuk 2, kalaupun Hilda menjadi sideline, tapi sepertinya Hilda nggak boleh menjadi sideline. Udah kuat banget sih untuk Esmeralda. Angela again and again, 2 sisinya udah terlihat. Ini tebal sih, enak banget. Masalahnya kalau Angela ada di kubu Alter Ego, darah putihnya akan menjadi makanan dari Esmeralda. Tapi tidak, sekarang di saat mereka berada di satu tim, akan menjadi sebuah keuntungan yang begitu besar, di mana Angela bisa menambah movement speednya lagi, bisa menambah darah putih lagi untuk hero yang akan dimasukin. Tapi Baxia akan menjadi pilihan untuk Leo Murphy. Yes, benar sekali. Lagi-lagi diberikan untuk offlane-nya Angela Harrisnya sekarang yang di-ban. Tidak akan diberikan ke arah seorang Wan. Masih ada satu hypercore lagi yang perlu untuk dipikirkan. Apakah lebih ke arah Marksman atau Assassin. Tapi kayaknya kalau Marksman, Cloud juga masih terbuka loh. iya. Kalau misalkan, ini pertanyaannya sih. Kalau misalkan Cloud-nya diberikan, yang make siapa? Rek atau Wan? Tawan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama jago, sama-sama pandai. Cuma untuk pengalamannya mungkin karena Rek juga bisa dibilang dia pakai Cloud tuh udah berapa ratus ribu games gitu kan. Banyak banget. Jadi akan jauh berbeda untuk setiap pemainnya yang benar-benar fokus sama satu hero tersebut dengan hanya yang kayak menguasai luarannya aja, kulit luarnya saja. Dan Lunox dihilangkan guna untuk mengamankan pergerakan Esmeralda karena sakit banget Lunox dengan Chaos Assault-nya, apalagi udah ada di Fangblade. Nantinya kalau diambil yang langsung bisa nabrak ke arah pertahanan ataupun armor yang dimiliki oleh Esmeralda dan bahkan Hilda ataupun hero-hero lainnya. Tapi Udil, akankah dia mengambil satu hero-nya sekarang? Palir lagi kah? Atau Chang'e masih terbuka, masih bisa diambil juga. Kagura pun masih ada. Cuman kemanakah arah support yang digunakan oleh Udil? Maka tadi di game kedua kita lihat aja ya, Udil menggunakan Palir sering banget ketangkep karena ada Yuzong. Tapi untuk sekarang Yuzong udah gak ada dan Chang'e menjadi pilihannya. Meteor Shower-nya bisa efektif atau tidak. 2 hero terakhir, Cloud atau Roger ya. Cloud atau Roger kan? Enak kan ini? Roger sih. Cloud atau Roger, dari Cornet Roger boleh, Pulung sekarang Cloud. Siapakah yang akan diambil oleh mereka? Karena ada 2 lagi dan sementara untuk satunya. Weh, Karina kah? Tamus juga masih ada untuk mengisi satu sisi sampingnya lagi. Tapi untuk sekarang mereka masih shadow picks aja ke arah Karina dan juga oke, Cloud masih shadow pick. Cloud akan diambil atau tidak?
ternyata supportnya yang diambil. Cloud dan juga ada Kagura untuk support Untuk needs-nya supportnya ya. dari tim EVOS. Dan satu terakhirnya di arah side lane. Apakah Tamus lagi untuk menahan at least ternyata Chow. Oke, Chow yang akan dipakai oleh siapa? Ahmad. Ternyata Ahmad yang akan memakai Chow-nya. Apakah semangat dari sang pacar akan membuat Ahmad bisa bermain dengan sangat luar biasa di arah side lane? Atau justru malah EVOS Yang bisa mencuri poin. benar banget. Ini adalah game terakhir, penentuan juga untuk kedua tim. Tetap berikan semangat kalian juga, dukung tim kesayangan kalian, tetap berkomentar positif pastinya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan pantun kalian atau gombalan terbaik kalian, kata-kata semangat kalian untuk mendukung EVOS atau Alter Ego di Nimo TV, karena kita akan membacakan nanti di akhir acara pastinya ketika Nimo TV segmen. Sementara itu kita lihat untuk hero-heronya udah ada Kagura, Hilda, Angela, Cloud, dan juga Esmeralda untuk EVOS, dan juga Yisan Sin, Khalid, Chow. Lalu ada Chang'e, plus ada Baxia untuk Alter Ego. Siapakah yang akan mendapatkan poin kemenangan untuk game yang ketiga? Buat sobat MLers dimanapun kalian berada, boleh banjirin kolom komen kita 21 EVOS atau 21 untuk Alter Ego. Dan ini dia game yang ketiga. Yes, benar banget. Game yang ketiga sudah dimulai dengan rank memakai Angela lagi. Dan Bajane juga lagi-lagi Masih sama memakai Hilda. Ternyata One-nya yang pakai Cloud dengan emblem jungle untuk memperbanyak goldnya. Dengan tambahan ketika Retribution harusnya plus 50 gold deh. Dengan tambahan emblem dia pakai. Berasa banget untuk Rexy berada di bagian tengah dan juga Bajan masuk ke dalam home sweet home ya. Tapi udah diisi oleh 3 player sekaligus dengan cangkulan yang memberikan hit ke arah Udil. Belum ada efek apa-apa, tapi Murphy masih tebel banget dan bisa melindungi pergerakan dari rekan-rekan satu tim. Benar sekali, mulai digangguin pergerakannya. Hanya di zona saja ada 4 orang. Jet untuk stun aja. Mengusir mundur, tapi Ahmad harus balik lagi ke lane-nya karena ada Esmeralda yang siap untuk menyumbangkan satu outer turret. Ban berubah, ban nabrak langsung ke arah Bajan. Tapi di bagian tengah Wan masih mengumpulkan satu persatu poin demi poin dan gold demi gold yang bisa dikumpulkan dan di-convert menjadi item-item yang dibutuhkan. Murphy harus pergi. Oke. Mana lagi dia? Nabrak langsung ke arah Bajan. Oke, ini untuk sementara Bajan dan juga Leo Murphy masih bertarung di bagian tengah, sementara untuk di atas 2 lawan 1. Pai bersembunyi terlebih dahulu. Ada Rek yang udah masuk ke dalam rumput, tapi Pai harus mengurungkan niatnya. Dia nggak bisa nge-push terlalu dalam. Pai dengan di Sandstorm-nya masih tornado-nya masih santuy. Tapi untuk Wan diambil siapakah? Berhasil Wan. Masih ada Retribution dari seorang Wan. Sudah mendapatkan level ke-4-nya. Sudah dikeluarkan juga untuk dari seorang Sally Boy. Tidak mau menunggu terlalu lama, di spam aja. Udil nggak mulai capek ya, dicicil, digangguin sekarang. Kayaknya tugas Bajan benar-benar fokus ke Udilnya. Iya. Tuh, benar-benar kayak ngebuka visionnya. Tinggal open map aja, jalan-jalan lagi. Ini sih ngeganggu rotasi banget sih. Ini bagaikan meta digi feeder, tapi nggak ngefit. Karena balik lagi untuk regen darahnya dari si Hilda pun juga besar karena dia masuk ke rumahnya. Iya, masuk ke dalam home sweet home-nya dan satu Way of Dragon langsung dikeluarkan, tapi Ahmad berada di dalam posisi slow. Apakah mereka berhasil untuk mengejar karena Ahmad? Untung payungnya bisa digocek. Selamat sudah Ahmad, tapi di bagian tengah ada sebuah pengejaran terjadi. Bajan dikejar oleh 4 orang sekaligus. Untung bisa kabur Jan. Benar sekali. Pas banget penggunaan flicker dari seorang Chow-nya tidak mau langsung, walaupun sebenarnya tadi dia di TP juga, dia ngarep turretnya di arah bawah untuk turretnya hit beberapa kali, tapi dia milih untuk tahan flickernya dan tunggu flick di waktu yang tepat karena mereka juga dia juga sadar sih dari fungsinya ya. Dia udah melihat ada pergerakan juga dari Esmeraldanya bersama seorang Angela ya. Oke, tapi di atas ada satu otak yang udah berhasil diambil dan sekarang Meteor Shower yang berhasil mendapatkan ke arah Angela sebelum Angela bisa masuk ke tubuh rekannya, atau memang masih cooldown saja. Tapi Rexy berada di bagian tengah, Mane sisa sedikit, Bai langsung lompat ke bagian depan dan gak mendapatkan apapun, harus mundur lagi. Turtle sudah mulai dicicil oleh Leo Murphy menuju ke arah Turtle. Di waktu yang tepat juga untuk mereka, teman-teman dari Alter Ego mendapatkan
turtle ya, walaupun tidak ada retribution bakal langsung diamankan oleh Seliboy. Nyaris saja flame shotnya nggak pakai quick scope sih tadi. Udah pas kayaknya posisi Hero untuk ngekernya, tapi Kurang jaraknya. panjang. Iya, jaraknya ternyata bullet dropnya belum sampai. Iya. Oke. Etherlap. Dan sekarang untuk Udil berhasil untuk mendapatkan satu gol bab, satu gelombang. Tapi untuk Wan dia masih berjibaku sendirian. Sementara untuk Bajan di bagian tengah memberikan hit terhadap Leo Murphy. Disabet lagi oleh Rek dengan lebah lucu yang ada di dalam tubuhnya itu ya. Benar, magic worship dari seorang Rexy membuat mananya sangat amat boros. Tapi kalau misalkan lihat dari Rexy, dia bikin sepatu mana atau tidak ya? Boleh munculin dikit, kojol dikit aja, dikit Iya, tipis aja, untuk sedetik aja, awal-awal ya. sedetik aja. Item boleh lihat ya, dikit aja dikit. Nah, awal-awal Oh enggak, dia pakai item sepatu ya. penetrasi ya. Yes, dan dia menuju ke arah Clock of Destiny. Terima kasih Kojul. Oke. Pantes ya, emang Kaguranya nge-spam berkali-kali, dia akan sangat amat boros, tapi balik lagi dengan Magic Worship, Ya. DPS-nya akan sangat besar. Oke, tapi sementara itu Bajan langsung berpindah ke satu posisi lainnya, memberikan sebuah getokan ke bagian depan, tapi Seliboy memberanikan diri langsung masuk. flicker sih. Belum ada satu blazing blade yang dikeluarkan, tapi Pai masih terbang dengan transportasi andalannya, yaitu pasir terbang, skuter pasir dilemparin lagi oleh Udil. Sebenarnya itu Bajan harus mundur, tapi ada ban yang belum mau masuk ke arah pertempuran tersebut. Mundur lagi, semuanya reset lagi. Benar banget, Bajan. Harus orang baik, masih bisa jongkok harusnya. Nambahin darahnya. Masih bisa ngedep, yang lain bertempur, tapi dia ngedep, dan sekarang Seliboy yang tertangkap basah, untungnya masih bisa kabur, dan damage-nya sakit banget. Enchanted Talisman diambil oleh Pendragon, sementara itu Meteor Shower nggak mengenai siapapun. Ahmad, dan berhasil untuk mendapatkan sakit banget, tapi tersisa sedikit lagi SP-nya dan masih selamat, tapi malah Ahmad yang langsung menghilang. Sementara itu di bagian tengah udah ada Regis Ransom langsung aja melompat bagian untuk masih bisa selamat, tapi pertempuran masih terjadi. Ada Revitalize yang dibuka, Rek nggak memberikan damage ke arah siapapun. Pendragon pun harus pergi. Yes, benar para udah on point banget, dan dari seorang Reke juga sabar banget, gak langsung masuk ke arah hardguard-nya. Tapi ketika darahnya sekarat, ketika ada Dwarf Dragon, dia langsung masuk di momen yang tepat, dan bahkan malah Ahmadnya, karena dia udah ngargo turret, damage turret yang masuk ke dalam dirinya, dan dia yang harus tumbang. First blood-nya langsung dapatkan oleh Kagura. Pas banget loh tadi Wannya. Ya ampun, tapi Udil udah melihat ada pergerakan di dalam rerumputan, mau diinisiasi apa tidak, dan ternyata ditabrak kali ini. Meteor Shower belum keluar, sedikit lagi SP-nya, dan itu dia ganjaran untuk Bajan. Bajannya pun harus hilang, tapi Udil udah harus mundur kembali. Benar banget, menuju ke arah Golden Staff. Pemilihan item yang dipilih oleh seorang Wan gak langsung jadiin Raptor macetnya. Dia hanya beli jungle level 2 saja dan membeli item-item yang dia butuhkan. Apalagi yang kita tahu dari Cloud itu butuh banget untuk mendapatkan power damage-nya atau power hero dari seorang Cloud itu butuh DHS terlebih dahulu. Dan dia lebih milih untuk dapetin DHS, tapi sini ada Dwarf Dragon 40. Iya, ini The Way of Dragon-nya malah langsung bertemu dengan my God, ada Meteor Shower yang nge-backup pergerakan dari Ahmad, tapi Ahmad pun gak bisa bertahan. Di bagian tengah masih ada pertempuran yang terjadi. Oh, itu dia. Hilang sudah. Leo Murphy tidak kuat lagi, dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Yes, benar banget. Coba untuk dapetin turret di arah big lane-nya. Ada ultimate dikeluarkan dari seorang Seliboy. Ya. Mountain Shocker ya. Hanya untuk bersihkan minion di arah tengah dan membuka posisi dari teman-teman Post Legend. Iya, dan Art of the Tivari yang dikumpulkan oleh Cloud pun sepertinya masih bisa terjaga sejauh ini. Bagian udah mulai berasa juga. Tapi untuk Pai masih berada di bagian tengah menjaga pergerakan dari tim EVOS. Tapi Golden Staff udah berhasil diambil oleh Wan. Ini dia replay by Axe. Yes, benar. Ini momen di arah top lane ya. Ketika ternyata harus dipaksakan juga untuk mengejar seorang Chow-nya. Dapetin 2 keuntungan ketika dari Chow-nya juga kaget. Dari Ahmadnya tidak menyangka di arah rumputan ada yang menunggu tadi ya. Mulai dipancing-pancing ke Esmeralda-nya. Awalnya dia ngincer Esme-nya, kirain Esme sendirian. Ternyata rame, wow. Ternyata rame, tapi tanpa kita sadarin di bottom lane udah digrogotin loh ternyata Autaran dan juga Inatarannya. Tapi Rek, apakah dia bisa bertahan karena sedikit lagi SP tersisa 2 bar lagi. Dan Bajan selamat, udah langsung sprint lari kabur, tapi ada game pause yang terjadi. Oke, here we go game. Yap. Ada sedikit kendala dan belum ada informasi yang bisa disampaikan oleh kita Parcaster. Ya. Jadi kita menunggu saja untuk pause yang terjadi sekarang. Ada sedikit kendala teknis pastinya. Jadi kita akan menunggu apa yang akan terjadi.
apa yang telah terjadi, entah ini datangnya dari GH EVOS ataupun ini entah datang dari GH Alter Ego. Kita masih menunggu ya. Oke, jadi buat teman-teman sabar terlebih dahulu, kita akan langsung melihat bagaimana suasana yang ada di GH Alter Ego. Let's go. Yes, benar sekali. Sambil menunggu teman-teman, kita juga mengingatkan untuk kalian follow Nimo TV-nya untuk memberikan komentar positif, karena kita akan bacakan komentar kalian nanti di Nimo TV segmen. Oke, tapi untuk sekarang kita lihat dulu bagaimana Pulung mau baca-bacain lagi apalagi yang ada di kolom DM ya, sebelum nanti kita masuk ke Nimo segmen. Kalau sekarang masuk ke Pulung segmen juga nih ya. Kita coba lihat dulu siapa lagi nih. Oke, dan ternyata ada sedikit technical issue yang berasal dari Alter Ego. Jadi buat teman-teman yang mendukung Alter Ego, sabar terlebih dahulu, dan juga untuk yang mendukung EVOS, sabar terlebih dahulu. Sama-sama kita support tetap kedua tim yang sedang bertanding. Tapi untuk kolom DM, wow, ramai sekali ya. Nih ada dari Gugu, Pak Pulung, sapa aku dong. Udah ya. Lalu ada lagi nih, mana lagi nih? Mana lagi? Oh, ada. Ada yang nitip salam nih ya. Nitip buat Kinara, tolong di fallback ya. Kemarin udah di unblock, cuman kurang di fallback. Ya Allah ya Robi, dia nitip, dia salam-salam. Nah, kalian juga boleh salam-salam nih. Kalian misalnya mau nyampein pesan, mau nyampein ataupun apa ya, mau nyampein perasaan, boleh sok atuh ya, kita sampein pokoknya di sini ya. Mana lagi dong? Nah, ini ada lagi salam dari Medan, dari squad Black Mode. Sukses buat semuanya, mantap, amin. Sukses juga buat Black Mode ya. Lalu siapa lagi nih? Lembur nih. Cakep. Oh, buset, ada yang ngomong lembur nih gitu loh nih. Iya, tadi aku bikin story lembur nih. Lembur nih. Hashtag caster lembur. Hashtag caster lembur boleh. Nah, ini ada juga yang nanya nih dari Miracle. Kornet kapan nikah katanya? Insya Allah doakan saja. Insya Allah doakan saja. Sukses Tahun dulu. depan ya. Amin, amin. Mana Tahun lagi depan? nih? Hah? Enggak tahun depan juga, bro. Gila. Nggak ada lagi nih ya. Dari Luxury ada juga nih. Salam buat Grace. Wah, Grace siapa? Main salam-salam aja nih boleh. Tapi Grace mana? Dijelaskan gitu Grace. Alamatnya di mana? Tinggal di mana? Umurnya berapa? WA apa semuanya boleh nih di sini ya. Mana lagi nih? Pak Pulung, salam from Bali. Semoga pro player dari Bali semakin banyak. Amin. Tadi udah. Mana lagi nih ya? Oke teman-teman, kita juga mengingatkan untuk hari esok masih ada lagi untuk di minggu yang keempat ya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, buat kalian yang pengen tahu tentang dunia Mobile Legends dari MPL, kalian bisa langsung follow di mpl.id.official. Dan juga buat teman-teman, kita mengingatkan untuk minggu kelima itu baru akan diadakan untuk 5 band hero dari setiap tim ya. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir untuk 3 band saja. Jadi total hanya 6 hero saja yang akan di band. Seperti itu. Dan untuk minggu ke depan, udah ada 10 hero yang akan langsung di band ya. Jadi goodbye untuk 3 band ending. Tapi untuk Ivo sekarang kita lihat teksinya seperti udah ngantuk ya, udah nyender. Semuanya sudah ngantuk. Saya juga mau tidur dulu lah. Ya Allah, sendirian dong aing teh. 3, 2, 1, selamat tidur teman-teman. Selamat malam Kornet. Miu. Miu. Nah, ini dia sepertinya udah ada kabar baik, dan sekarang kita akan langsung masuk menuju ke Land of Dawn. Let's go. Akhirnya finally walai. Ini dia. Silakan. Masih 3-2 ya. Belum begitu banyak lagi pertempuran terjadi. Cuman masalahnya untuk EVOS, mereka udah tercicil 1-1 loh. Untuk turretnya, lihat aja di atas dan bawah, top lane dan juga bottom lane, sampai ke inner turret itu udah hilang semuanya. Benar juga ya. Udah diem-diem habis ya. Ini udah habis. Dan ada perebutan di arah Turtle kah? Upai dan mengeluarkan Raging Sandstorm-nya. Benar sekali, tapi untuk Bajan masih berjibaku, masih ingin lebih, masih ingin maju ke bagian depan. Tapi apalah daya, belum cukup kuat. Tapi Sally Boy berada di bagian tengah, udah level 13.
meninggalkan Wan yang masih level 12. Udah ada Mountain Choker yang dikeluarkan juga, tapi Murphy masih cukup kuat berada di rumputan, langsung memberikan bannya ke arah Bajan. Bajan pun harus pergi, tapi kemana arah perginya karena dia melihat udah ada Chow yang ada. Tapi untuk Battle Mirror Image-nya pas banget, dia bisa pergi. Sementara itu sedikit lagi SP ada itu Muhammad. Udah ada Meteor Shower di bagian belakang, tapi Bajan masih bisa ngebadanin ke arah Cloud, dan Cloud-nya pun masih selamat. Cornet. Ya sudah mulai masuk lagi Leo Murphy menjadi lini depannya, terkena stun, masih bisa untuk beli ke arah belakang dan seleksinya. Dari dia sekarang masih ada Light Leo Murphy mencoba untuk bertahan, survive enggak, ternyata painya juga sekarang belum jongkok, dan dia sekarang jongkok isi darahnya. Dia mencoba untuk bertahan, ada blessing duet dari seorang Wan, baik banget tuh dia, nggak berhasil ternyata. Oh my god, ya ampun, apa ya, ternyata ada pause kembali ya. Ada ikan paus. Ada ikan paus, habis lari-lari rongkongannya jadi haus ya. Sabar teman-teman, karena kita ada paus. Karena kita akan selesai jam 12 atau jam 1 pagi. Wow. Sampai jam segitu ya. Lembur. Kalau bahasa Oji untuk Cangga sembur ya. Kalau kita Lembur gitu ya. Boleh banget. Apa itu pulang cepat? Tidak ada. Minimal jam 12 malam. Semangat ya. Semangat ya teman-teman Semangat ya. untuk Bude Monster juga memocan di sana, dan all crew yang bertugas. Iya. Kita menikmati malam ini bersama-sama. Mm-mm. Karena balik lagi karena ada sedikit kendala. Ada sedikit kendala dan Wih, sepertinya unpause kayaknya nih. Ini kabar yang gue senang. Udah ada kabar baik lagi, kita bersiap untuk langsung menuju ke Land of Dawn kembali. Ini dia EVOS Legend versus Alter Ego Into the The Game. Dipotong sampai dalam, sampai ke depan. Ini tertarik tadi, emang maksa untuk Wan-nya memberikan blessing duetnya. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Oh, ternyata Udil yang dapat. Dan Plus 1 Hilda Hilda kill. loh. Karena nggak ada retri dari Wan-nya. Hildanya udah mencoba untuk ngebadanin. Iya. Ini, ya Allah, kayaknya ada sedikit miskop sih. Itu aku yakin strategi dilakukan Bajan udah benar, tapi masih belum ada retri, jadi agak susah juga. Plus tadi kelomangnya ngikutin Bajan. Gak ada kelomang di situ. Kelomang lagi red buff-nya. Salah ngomong, Jauh banget astagfirullahaladzim. kelomang jalan ke bawah. Iya ya, sejauh juga di jalan-jalan ya. Iya. Oke, tapi untuk blue buff-nya kembali diambil Hyper carry oleh Udil. Kali ini akan menjadi hyper carry-nya. Kita lihat aja karena sepertinya untuk Sally Boy udah cukup memakan blue buff ataupun red buff. Tapi udah ada NOD juga yang diambil oleh Udil ya. Kalau kata siapa ya? Apa tuh? Pro player tuh. Kenapa? Entah si Psycho ya. Itu gue udah jadi apanya? Oh, si ini Cassius. Cassius kenapa? Cassius kalau ngomong necklace itu neckle. Gue udah jadi neckle di tackle. Wah, kena tackle. Pak Cassius, Pak Ilyas. Pak Ilyas, tapi sepertinya gak ada kontes yang terjadi dan mereka akan mendapatkan Lord yang pertama walaupun belum melewatin menit ke-12, tapi setidaknya ada satu daya dobrak tambahan yang bisa didapatkan oleh EVOS. Dan untuk Alter Ego sendiri mereka terkurung sementara di dalam area pertahanan, masih dizoning aja oleh EVOS. Hilda menjadi orang terdepan, Wan mengumpulkan RRT free-nya, tapi untuk Rexy juga selalu menemani, berputar-putar aja Wan ya. Ya, dan bahkan sampai menit segini pun Raptor macetnya belum dibikin sama Wan. DHS, WON, Queen Swing. Kita tunggu ya, kita tunggu sekitar ya 2 menit ke depan lah. Paling lama 2 menit 3 menit. Kalau Raptor macetnya belum dibikin berarti Wan lupa. Ya, itu kesimpulannya. Ya, soalnya aku pun juga kadang lupa kalau misalkan bikin Raptor macetnya tuh kayak menit-menit late game gitu karena lupa. Kasih kan farming biasa dapetin banyak item. Jadi Raptor macetnya nggak di-fullin ke level 3. Nggak di-pulling level 3, masih level 2 doang ya. Tapi untuk sekarang Bajannya masih berada menjadi abang-abangan portal. Kalian semua dari Alter Ego tidak boleh keluar ya. Bajan akan menjaga, tapi ada satu. Udah lupa karena belum
Meteor shower yang sudah diberikan oleh Hehehe. seorang Chang'e atau Udil ya. Sudah mulai masuk dari seorang Wan yang Yap. mencoba untuk masuk ke arah seorang Leo Murphy-nya. Tapi dia Oke. lebih milih ke arah turret di arah atas. Mencoba untuk basic attack aja karena Leo Murphy-nya belum ada reputasi dikeluarkan. Tapi Lordnya sudah mulai masuk dan DPS yang terlalu besar. Yang overturn plus Angela plus Wan juga. Wan yang bukan Wan menuju ke arah tengah. Inhibitor turretnya juga langsung diamankan. Blazing Duet membersihkan Duet. minion-nya. Pai-nya Moral Ultimate-nya Drop. fokus karena base turret yang kan. Lihat Wan yang fokus bersama-sama Wan yang fokus. Dexter dan langsung di end game-nya 2-1 dengan sangat amat cepat comeback. Dan lihat wajah dari anak Atrigo tetap smile Tetap ya. smile mereka, tetap happy, tersenyum, tetap happy ya. tetap GGWP, good game well played. Good game, well played. Ternyata berhasil dimenangkan oleh EVOS Legends 2-1 skornya ya. Tapi Kenapa Wan lebaranku? Hey, Wan, botak sayang. iya